Keliling segitiga matematika kelas 4 SDIT Jabal Nur, Gamping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 4. Sekarang kita akan melanjutkan tentang keliling dan luas segitiga. Kalau kemarin persegi dan persegi panjang, sekarang segitiga. Nah, untuk kelilingnya konsepnya masih sama, yaitu jumlah panjang semua sisi-sisinya. Karena segitiga itu punya 3 sisi. Nih saya buat misalnya segitiga sembarang. Ini sisi pertama, ini sisi kedua, ini sisi ketiga. Maka kelilingnya adalah S1 ditambah S2 ditambah S3. Kok enggak S tambah S tambah S, Us? Enggak, karena ini belum tentu panjangnya semuanya sama. Maka kita sebut sisi pertama, sisi kedua, sisi ketiga. Nah, untuk contoh soalnya ini perhatikan nomor 1. Ini diminta mencari kelilingnya. Maka kalian cari saja keliling sama dengan S1 ditambah S2 ditambah S3 sama dengan S1-nya berapa bebas yang mana? Misalnya yang 4 ya. 4 tambah 6 ditambah 7. 4 tambah 6 10 tambah 7 17. Apa? Di sini satuannya adalah sentimeter. Sekarang yang nomor 2 perhatikan. Ini segitiga diminta mencari kelilingnya. S1 ditambah S2 ditambah S3. Selalu 3 ya. Walaupun ini angkanya cuma 2 tetapi di sini tetap 3. S1 yang mana? Misalnya kita pakai yang ini. Ini S1-nya. S1 30 ditambah S2, ini S2-nya 25 ditambah S3 itu yang sini. Nah, ini berapa Ustazah? Ini tidak diketahui, tetapi dilihat di sini ada tanda sama. Ini artinya panjang sisinya sama besar. Berarti S3 ini sama dengan S2, yaitu 25. 25 tambah 25, 50 tambah 30, 80. Apa? Di sini desimeter, maka ini desimeter. Sekarang yang nomor 3. Ini kelilingnya S1 ditambah S2 ditambah S3 sama dengan S1-nya berapa? Ini S1 41. S2 dan S3-nya belum ada, tetapi di sini semuanya sama panjang. Maka ini 41 semua. Jadi ketemunya 123 apa? Sentimeter. Nah, sekarang soalnya ini ada gambar segitiga, sudah diketahui sisi sama sisi, ini juga sudah diketahui kelilingnya. Tetapi sisi ini belum tahu. Nah, ini yang ditanyakan. Ini berapa panjangnya? Maka untuk mencari ini kita tuliskan dulu rumusnya. S1 tambah S2 ditambah S3. Kelilingnya itu ini ditaruhnya di sini, di bawahnya keliling. 50. S1-nya itu yang ini. 1 S2 ini S3 12 ditambah 14 ditambah S3 nya enggak tahu berapa. 50 ditambah 12 sama dengan 12 tambah 14 itu 26 ditambah S3. 26 ditambah berapa yang hasilnya 50? Berarti artinya 50 ini kita pindahkan ke sana jadi dikurangi 26. S3 sama dengan 50 kurangi 26 yaitu 24 apa? Satuannya sentimeter. Sama dengan S3. Nomor 5 ini ada segitiga sama kaki. Sama, kelilingnya sudah diketahui sama salah satu sisinya. Yang 2 ini belum tahu. Nah, ini berapa sentimeter yang salah satunya? Tulis dulu S1 ditambah S2 ditambah S3. Kelilingnya di sini 72. S1-nya 20, S2 sama S3-nya kita tidak tahu berapa. Sama dengan ini, dilihat ya, sama ya sisinya ya. Sisinya sama, maka ini dipindahkan dulu. Dipindahkan ke sana dulu. 72 dikurangi 20 sama dengan S2 ditambah S3. Ini dikurangi maka ketemu 50. S2 ditambah S3. Nah, ini ada keterangannya bahwa S2-nya itu sama dengan S3-nya. Sisi kedua dan ketiga sama. Maka salah satu sisinya, entah S2-nya, entah S3-nya, tinggal ini dibagi 2. Karena 50 ini punya keduanya. 50 bagi 2, 25. 25 apa? Sentimeter. Sekarang yang nomor 6. Ini segitiga sama sisi, tidak diketahui semua sisinya. Ini berapa sentimeter. Tetapi kelilingnya diketahui 30. Ingat ya, kalau segitiga sama sisi itu mau S1, mau S2, mau S3 semua sisinya sama. Maka di sini ini 30, ini kita nggak tahu, tetapi semuanya ini sama. Ini keterangannya di sini semuanya sama. Nah, karena semuanya sama ya ini tinggal dibagi 3 saja. Sama dengan salah satu aja, S1 saja atau S2 saja atau S3. 30 dibagi 3, 10. 10 apa? Sentimeter. Oke.
Nah, sekarang luas segitiga. Luas segitiga itu asalnya dari jajar genjang ya. Ini adalah bangun jajar genjang. Nah, sekarang kalau bangun jajar genjang itu ada namanya alas sama namanya tinggi. Tinggi itu selalu siku-siku dengan alasnya. Segitiga ini berasal dari jajar genjang yang dibagi dua. Ini saya bagi dua, maka ini terbentuk bangun segitiga pertama, segitiga kedua yang luasnya itu sama. Nah, untuk luas jajar genjang itu sama dengan alas kali tinggi. Maka untuk luas segitiga sama dengan, karena ini sama semuanya, maka ya alas kali tinggi dibagi dua. Atau bisa juga ditulis setengah dikali alas dikali tinggi. Baik, sekarang kita cari luasnya ya. Ini kalau ada segitiga kayak gini luasnya tadi alas kali tinggi dibagi dua. Nah, alas sama tinggi itu selalu siku-siku ya. Ini alasnya itu yang ini 16, tingginya yang 8. 16 dikali 8 dibagi 2. 16 dikali 8 itu ketemunya 128 dibagi 2 sama dengan 64 cm pangkat 2 karena luas. Sekarang yang nomor 2. Nah, ini L sama dengan A kali T dibagi 2. Nah, kalau ada segitiga siku-siku seperti ini, yang dipakai adalah yang mengapit atau yang nempel di sudut siku-sikunya. Ini nggak dipakai karena ini namanya sisi miring atau hipotenusa. Jadi yang dipakai yang nempel di sini ya. Yang nempel di sini adalah angka 6. Ini alasnya, ini tingginya. Yang ini nggak dipakai yang sisi miringnya. Alasnya 6, tingginya 8 dibagi 2. 6 kali 8 24 dibagi 2 ketemunya. Maaf ya, 6 kali 8 sama dengan 48. 48 dibagi 2 ketemunya 24. 24 apa? Sentimeter pangkat 2. Yang ketiga, nah sekarang kalau ada luas seperti ini, kita tulis dulu alas kali tinggi bagi 2. Ini yang tanyakan yang sini ya, yang searsir ini. Kalau kayak gini alasnya yang mana? Alasnya hanya segini ini aja nih. Alasnya itu yang 9. Tetapi tingginya itu bukan yang 10, bukan yang miring. Ingat, tinggi sama alas itu selalu siku-siku. Ini kalau siku-siku sama yang mana ya? Sama yang ini. Ini nggak kepake karena dia itu pakai titik-titik. Yang pakai alasnya ini, tapi tingginya yang dipakai yang ini, yang siku-siku. 9 kali 8 dibagi 2. 9 kali 8 itu 72 dibagi 2, ketemunya 36 cm persegi. Nah, sekarang gimana kalau diketahui luasnya sama alasnya? Ini ditanyakan tingginya berapa, ini belum tahu tingginya berapa. Luas sama dengan alas kali tinggi dibagi 2. 40-nya ini menggantikan L, maka ditaruh di bawahnya L. Ini A. Alasnya adalah 10, tingginya kita nggak tahu berapa. Nah, kalau kayak gini terus gimana? Maka ini caranya 10-nya ini kita bagi 2 dulu aja. Berarti 40 sama dengan 10 dibagi 2, ini sama dengan 5. 5 dikali T. Ini 2-nya kan sudah membagi 10 ya. Berarti 2-nya sudah nggak ada lagi di sini. Jadi, sekarang 5 kali berapa yang hasilnya 40? Maka ini bisa dipindahkan ke sana. Karena ini perkalian, maka dipindah menjadi pembagian. 40 dibagi 5 sama dengan 8 cm. Nah, kalau misalnya mencari alasnya sama ya. Misalnya ini saya buat kayak gini. Ini dengan angka yang sama ya. Ini 40 cm. Ini kemudian tingginya itu diketahui 10 cm. Ini berapa? Caranya sama. A kali T dibagi 2. Ini luasnya ditaruh di sini 40. Alasnya kita nggak tahu, tingginya 10 dibagi 2. 10 bagi 2 ini 5, A-nya nggak tahu. Sama kan caranya? Tinggal ini dipindahkan ke sana. Menjadi pembagian. Maka A-nya sama dengan 8 cm. Nah, dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa untuk mencari tinggi itu sama dengan ini sebenarnya dibagi 2 atau ini dipindahkan dulu ke sana ya. Ini dikalikan 2 dulu. Luasnya dikali 2 dulu. Kemudian dibagi dengan alasnya. Sedangkan ini untuk mencari alas, luasnya dikali 2 dibagi tinggi. Kok dikali 2, Us? Karena kebalikannya dibagi. Kebalikan dibagi adalah dikali. Maka luasnya kali 2 dulu bagi tinggi. Ini ya, luasnya usah kali 2. 40 kali 2 dibagi tingginya 10. 40 kali 2 80 dibagi 10 sama dengan 8 cm.
selamat berlatih. Semoga dengan diniati dengan ibadah, Allah senantiasa memberikan kelancaran kepada Ananda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.